Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi para sahabat tercinta, para penyimak setia channel Uripe Allah. Semoga saya dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dipahamkan atas semua paparan-paparan yang ada di channel Uripe Allah, dan semoga kita semua bisa mengamalkan dan mengaplikasikan di dalam setiap harian kita dengan bimbingan Allah Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami mengkaji kelanjutan sifat-sifatnya Allah yang nomor 4, yakni yang pertama sifat wujud, yang kedua sifat qidam, yang ketiga sifat baqa, dan yang keempat sifat mukhalafatu lil hawaditsi. Artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Lawannya, kebalikan dari sifat mukhalafatu lil hawaditsi adalah mumatsalatun lil hawaditsi, sama dengan makhluk. Mukhal, Allah sama dengan makhluk. Jadi manusialah, makhluklah yang sama dengan makhluk ciptaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus. Jadi hidup itulah yang tidak seperti apa-apa. Hayat itulah yang laisa kamislihi syai'un, tidak serupa dengan apa-apa dan tidak serupa dengan siapa-siapa. Akan tetapi yang laisa kamitslihi syai'un itulah yang mengadakan, yang mewujudkan apa-apa dan siapa-siapa. Coba kita ilustrasikan kepada diri manusia kita. Coba kita hayati, kita tafakuri, kita masuk ke dalam diri manusia kita. Pandanglah, tengoklah, temuilah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Bila hidup itu hidup manusia kita, tentunya kita akan menemukannya. Kita akan melihatnya, bagaimana rupanya, bagaimana wajahnya, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya. Hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita.
terbukti selama ini kita tidak tahu menahu apa-apa tentang kehidupan ini. Kita hanya sebagai pengaku saja. Tidak tahu hidup, tidak kenal hidup, tidak tahu bentuk wajah dan rupanya hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita. Loh, kok malah kita ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidup manusia kita. Seumpama hidup ini hidup manusia kita, hidup yang laisa kamitslihi syai'un ini, hidup yang tidak seperti apa-apa ini, hidup yang tidak seperti makhluk ini. Ketika saat bayi terlahir, seumpama bila hidup ini hidup manusia kita, tentunya kita wajib tahu dong. Tentunya kita wajib menyaksikan dong ketika kita masih bayi. Lalu kenapa kita sewaktu bayi kita tidak tahu menahu apa-apa tentang kelahiran bayi kita? Yang kata orang tua kita terlahir sebagai bayi tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Akan tetapi kita tahunya hanya kata-katanya saja. Kita tidak pernah membuktikan sama sekali kejadian-kejadian itu secara live, secara nyata. Kita hanya dibilangi saja. Kita hanya kata-katanya saja. Inilah bukti bila hidup itu bukan hidup milik manusia kita. Buktinya ketika bayi terlahir, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Hidupnya suci bersih dan badannya suci bersih. Kira-kira adakah makhluk yang dikatakan suci, bersih, fitrah? Kira-kira adakah yang suci selain Sang Maha Suci? Kenapa Allah menyebut bayi yang terlahir itu dengan nama sifatnya, sifat kesuciannya? Karena sesungguhnya hidup dan badan bayi itu zahir dan batin bayi itu hakikatnya zahir batinnya Allah sendiri yang Maha Suci. Kenapa disebut suci? Karena diri manusia kita belum ditampilkan di badan-badan bayi. Karena kita belum dilahirkan di dalam badan-badan bayi itu. Karena kita belum didatangkan sebagai tamu di dalam Masjidil Haram badan ini dan di dalam Baitullah kehidupan ini. Maka dari itulah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bayi disebut suci karena sucinya yang Maha Suci sendiri. Siapakah yang menyebut suci? Yang laisa kamitslihi syai'un itulah yang menyebut suci atas kesucian zatnya sendiri. Inilah bukti bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusia kita. Mutlak hidup dan badan ini hanyalah milik Allah. Tugas kita di dunia ini hanyalah sebagai tamu saja.
tamu yang didatangkan oleh Allah ke dalam badan, ke dalam jasad-jasad manusia ini. Tamu yang didatangkan sejak ketika detik-detik akil baligh tiba. Tamu yang didatangkan ketika saat itu makan buah khuldi, buah pengakuan diri ketika sekitar usia 5 tahun atau ketika TK. Disitulah kita didatangkan oleh Allah sebagai tamu untuk menjaga Masjidil Haram, badan-badan ini, dan Baitullah, kehidupan yang ada di badan ini. Tugasnya adalah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi didatangkanlah manusia sebagai tamu-tamunya Allah di dalam Masjidil Haram, yakni badan-badan ini, dan di dalam Baitullah, yakni kehidupan ini. Tujuannya hanyalah untuk menjadi abdi. Tujuannya hanyalah untuk menjadi khalifah, wakil-wakilnya Allah. Tujuannya untuk menjadi wakil-wakilnya Allah di bumi ini, bukan untuk menjadi Tuhan seperti selama ini. Diutus Allah menjadi wakil saja, loh kok malah kita menjadi ketua selama ini, mengetuai Tuhannya, mengetuai Allah sebagai penciptanya. Malah Allah lah yang dijadikan wakil-wakil kita. Di dalam doa-doa kita panjatkan seolah-olah Allah itu wakilnya kita. Kita perintah-perintah demi keinginan hawa nafsu kita sendiri. Nah, di dalam Masjidil Haram dan di dalam Baitullah, di dalam badan dan hidup ini, kita disuruh dijadikan tamu untuk menjadi tamunya Allah di dalam Masjidil Haram dan Baitullah, di dalam badan dan kehidupan ini, supaya tidak syirik, supaya tidak mensekutukan Allah dengan diri manusianya, agar jadi wakil-wakil Allah dan jangan menjadi ketua. Maka labbaik Allahumma labbaik, labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Tugasnya tidak boleh mensekutukan Allah. Tugasnya tidak boleh syirik kepada Allah. Tidak boleh mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Tidak mensekutukan Allah dengan dunia di hatinya. Inilah tugas-tugas para khalifah, tugas-tugas wakil-wakil Allah di bumi ini. Tugas-tugas dari yang laisa kamitslihi syai'un kepada apa yang diciptakannya. Maka dari itu, ketika detik-detik akil baligh tiba, maka manusia memasuki alam jahiliyah, alam kebodohan. Di dalamnya kita sebagai tamu diutus menjaga dan mengabdi di dalam badan atau Masjidil Haram, dan hidup atau Baitullah ini diutus menjaga
dan mengabdi di dalamnya, loh kok malah mentuhani hidup dan badan ini menjadi milik manusianya. Sementara pemiliknya yang maha suci ia tiadakan, ia goibkan, tidak diakui sebagai Tuhan di hatinya. Coba cek hati kita selama ini. Kelihatannya saja, syariatnya saja, kita seolah-olah beragama dan bertuhan. Akan tetapi pada hakikatnya, agama dan bertuhan kita secara syariat selama ini hanyalah untuk menyembunyikan, hanyalah untuk membungkus keateisan hati kita selama ini, hanyalah untuk menyembunyikan kekufuran hati kita kepada Allah selama ini, hanyalah untuk menyembunyikan persekutuan kita kepada Allah selama ini di dalam memeluk agama dan bertuhan secara syariat saja. Cek hati kita, cek hati kita, cek hati kita. Di dalamnya yang wujud, yang hidup, yang nyata, di dalamnya itu Allah sebagai pencipta badan ini, ataukah diri kitalah yang berkuasa di dalamnya? Sementara Allah kita tiadakan kedudukannya, sementara Allah kita tiadakan kedudukan hidupnya di hati kita, sementara Allah kita tiadakan kedudukan kuasanya di hati kita selama ini. Yang ada di dalam hati kita, yang wujud diri manusia kita, yang hidup diri manusia kita, yang berkuasa diri manusia kita di hati kita. Nah, berarti siapakah yang jadi Tuhan selama ini? Allah kah atau diri manusia kita yang mentuhani kehidupan dan badan ini selama ini? Maka dari itu masuklah manusia ke alam jahiliyah, karena di dalamnya manusia tidak bertuhan, alias ateis, alias syirik, alias kufur hatinya kepada Tuhannya. Karena jangan menyepelehkan babakan hati, karena Allah hanya memandang hatimu, bukan memandang syariat-syariatmu, tidak memandang ilmu-ilmu dan amalmu, tidak memandang rupa dan hartamu, tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Bukan itu yang dipandang Allah. Yang dipandang Allah adalah hatimu, hati kita. Di dalamnya sudahkah kita bertuhan kepada Allah? Ataukah diri kita masih menjadi Tuhan di dalamnya? Allah kita tiadakan kedudukannya. Allah kita tiadakan kedudukan, kehidupan, dan kekuasaannya di hati kita. Yang ada hanyalah diri manusia kita sendiri yang mentuhani di dalamnya. Inilah alam kezaliman, alam jahiliyahnya hati, sehingga hati menjadi keras melebihi kerasnya batu. Inilah masa-masa manusia tenggelam dan masuk di dalam an-nar, di dalam jahanam, jahanamnya hati,
di dalam siksa kubur yang nyata, disiksa, dipendam di dalam kuburan-kuburan jasadnya yang dari tanah. Inilah yang dimaksud siksa kubur dan siksa jahanam di sisi Allah, karena bahan bakarnya badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu sudah nyata adanya bahan bakarnya neraka di sisi Allah, bukan neraka di sisi manusia yang versinya neraka di sisi manusia itu besok adanya. Neraka di sisi manusia kan aplikasinya yang disiksa bukan hatinya, akan tetapi yang disiksa badaniahnya, yang disetrika lah, yang dipotong-potong lah, semua siksaannya versinya badaniah, karena manusia penyembah badannya sendiri, seolah-olah badannya sendirilah yang berkuasa bisa bertindak tanduk, seolah-olah badaniah manusianya sendirilah yang bisa sholat, yang bisa beribadah, yang bisa bekerja, yang bisa memasak, semuanya diberhalakan oleh diri kita selama ini, seolah-olah semuanya adalah perbuatan badan-badan ini. Kita luput memandang yang tidak seperti apa-apa yang menghidupi badan ini. Dari manakah asal pergerakan badan ini? Kita selama ini tidak sampai meliput di hati kita ke dalam keadaan itu. Kita hanya berfokus kepada badan-badan inilah sang pencipta, apapun yang digerakkannya. Kita hanya mentuhankan badan-badan kita ini selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sifat mukhalafatul hawadisi, semoga saya pribadi dan semoga kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita diberikan keberkahan dan umur yang panjang serta berkah umurnya untuk berbagi dengan sesama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.